Selamat siang. Em, Perkenalkan, nama saya Daniela Denugraha, dari program studi manajemen S1 kelas MJ405, mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2. Yang terhormat dosen saya, Ibu Dia Darmayanti. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus motivasi dan peningkatan kinerja karyawan di PT Inovasi Digital Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan. PT Inovasi Digital Nusantara atau IDN adalah sebuah perusahaan startup teknologi yang bergerak di bidang pengembangan software solusi bisnis berbasis cloud. Didirikan pada tahun 2018, IDN mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari 20 karyawan menjadi lebih dari 150 karyawan dalam waktu 5 tahun. Produk utama IDN yaitu platform manajemen proyek kolaboratif yang digunakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Sebagai startup yang ambisius, IDN sangat mengandalkan kreativitas, inovasi, dan produktivitas karyawannya. Namun, pada awal tahun 2024, Departemen Sumber Daya Manusia IDN mulai mengidentifikasi adanya penurunan motivasi dan kinerja karyawannya secara umum. Hal ini tercermin dari beberapa indikator. Yang pertama, yaitu penurunan produktivitas dari beberapa karyawan IDN. Yang kedua, tingkat absensi yang meningkat, itu karyawan banyak yang tidak masuk karena izin atau absen. Dan yang ketiga, hasil survei kepuasan karyawan yang buruk. Yang keempat, tingkat pergantian karyawan atau turnover rate yang mengkhawatirkan. Dan yang kelima, kurangnya inisiatif dalam mencari solusi dan ide-ide baru. Manajemen IDN menyadari bahwa masalah ini perlu segera diatasi agar tidak mengganggu keberlanjutan pertumbuhan perusahaan. Tantangan yang dihadapi yaitu setelah melakukan analisis dan wawancara dengan beberapa karyawan dan manajer tim, Departemen SDM mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang berkontribusi pada penurunan motivasi dan kinerja para karyawan. Yang pertama yaitu beban kinerja atau beban kerja yang berlebihan dan tekanan yang tinggi. Pertumbuhan pesat perusahaan tidak diimbangi dengan penambahan staf yang memadai, membuat karyawan sering bekerja lembur dan merasa kelelahan atau burnout. Dan yang kedua, kurangnya pengakuan dan apresiasi. Karyawan merasa kerja keras dan kontribusi mereka tidak dihargai secara layak, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Yang ketiga, jalur karir yang tidak jelas. Para karyawan tidak melihat adanya kesempatan pengembangan atau promosi yang transparan, jadi membuat mereka merasa stagnan secara karirnya. Yang keempat, komunikasi yang kurang efektif, yaitu kesenjangan komunikasi antara manajemen, manajer tim, dan karyawan yang sering terjadi, menyebabkan kesalahpahaman tentang tujuan dan prioritas. Yang kelima, lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti fasilitas kantor yang mulai terasa sesak dan kurangnya kegiatan engagement membuat suasana kerja terasa monoton. Intervensi manajemen SDM. Menanggapi tantangan ini, Departemen SDM PT Inovasi Digital Nusantara di bawah kepemimpinan Bu Sita sebagai
Head of Human Resource, merancang dan mengimplementasikan serangkaian strategi manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada motivasi dan peningkatan kinerja karyawannya. Strategi yang diterapkan diantaranya yaitu yang pertama, program pengelolaan beban kerja dan keseimbangan hidup kerja. Itu dengan melakukan penambahan staf, penambahan pegawai, dengan melakukan rekrutmen besar-besaran untuk mengisi posisi-posisi kunci yang dibutuhkan. Lalu fleksibilitas kerja, menerapkan kebijakan WFH maupun WFO dan untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi karyawannya. Yang ketiga yaitu edukasi manajemen waktu dengan menyelenggarakan workshop manajemen waktu dan teknik pengolahan stres bagi seluruh karyawannya. Yang kedua, strategi yang diterapkan yaitu sistem apresiasi yang berjenjang. Pertama, dilakukan apresiasi secara langsung, yaitu mendorong manajer tim untuk memberikan feedback positif secara rutin dan spesifik atas kontribusi karyawan. Dan yang kedua, kenaikan gaji dan bonus berbasis kinerja untuk karyawan, merevisi struktur gaji dan bonus agar lebih kompetitif dan secara langsung terikat dengan pencapaian target individu dan tim. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi secara internal. Bisa dilakukan dengan kotak saran digital, yaitu menyediakan platform anonim bagi karyawan untuk memberikan masukan, ide, kritik, dan saran. Dan kemudian bisa melakukan pelatihan komunikasi untuk manajer, memberikan pelatihan khusus kepada manajer tentang cara berkomunikasi secara efektif kepada bawahan, dan memberikan feedback konstruktif dan memimpin tim dengan empati. Keempat, strategi yang dapat diterapkan yaitu pengembangan jalur karir dan pelatihan yang terstruktur, yaitu dengan peta jalur karir, mengembangkan dan mengkomunikasikan peta jalur karir yang jelas untuk setiap fungsi, menunjukkan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Kemudian program mentoring and coaching dengan meluncurkan program mentoring di mana karyawan senior membimbing karyawan juniornya serta menyediakan sesi coaching individual dengan professional coach untuk pengembangan kepemimpinan. Kemudian akses ke pelatihan online dengan berlangganan platform pelatihan online misalnya Coursera, Udemy Business, dan mensubsidi biaya sertifikasi profesional. Kemudian yang kelima, strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan peningkatan kualitas lingkungan kerja, yaitu aktivitas kebersamaan atau team building, mengadakan kegiatan team building bulanan dan acara besar perusahaan setahun sekali untuk mempererat hubungan antar karyawan. Kemudian dengan melakukan inisiatif kesehatan mental, menyediakan akses ke konseling profesional dan workshop kesehatan mental. Hasil dan dampaknya, setelah 6 bulan implementasi strategi ini, pada PT Inovasi Digital Nusantara (IDN) mulai melihat dampak positif yang signifikan. Peningkatan produktivitas, jadi proyek-proyek yang dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu dan kualitas output meningkat. Kemudian terjadi penurunan absensi, tingkat absensi menurun hingga 15% dari angka sebelumnya. Kemudian terjadi peningkatan kepuasan karyawan. Skor kepuasan karyawan dalam survei berikutnya naik 30%, terutama pada aspek pengakuan dan pengembangan. Kemudian terjadi penurunan turnover rate, yaitu tingkat pergantian karyawan menurun secara signifikan, dan bahkan beberapa mantan karyawan menunjukkan
minat untuk kembali. Kemudian terjadi peningkatan inisiatif dan inovasi. Karyawan lebih proaktif dalam memberikan ide, gagasan, dan mengikuti hackathon internal dan mencari cara baru untuk meningkatkan proses kerja. Dan yang terakhir, hasilnya yaitu budaya perusahaan yang lebih positif, suasana kerja menjadi lebih kolaboratif, energik, dan suportif. Kesimpulannya, pada studi kasus PT Inovasi Digital Nusantara menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia yang strategis dan komprehensif adalah kunci untuk mengatasi masalah motivasi dan kinerja karyawannya. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil yaitu investasi pada sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan, pengembangan, dan pengakuan karyawan akan menghasilkan sumber daya untuk kesejahteraan, akan menghasilkan return yang signifikan dalam bentuk produktivitas dan loyalitas dari karyawan. Yang kedua, pendekatan holistik penting, yaitu masalah motivasi seringkali kompleks dengan membutuhkan solusi multi aspek, tidak hanya fokus pada satu area, misalnya hanya gaji. Ketiga, komunikasi efektif adalah sebuah fondasi. Transparansi dan saluran komunikasi yang terbuka sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan memastikan karyawan merasa didengar. Yang keempat, pengakuan tidak selalu berbentuk dengan berupa uang. Apresiasi non-materi, peluang pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang positif itu sama pentingnya dalam memotivasi karyawan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu data yang berbicara. Mengukur indikator kinerja dan kepuasan karyawan secara teratur memungkinkan SDM untuk mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.